Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaligrafi semua yang bersama kita lagi di Hotcast bicara seputar kaligrafi. Sekarang saya ditemani oleh kawan saya, Ustaz Jalaluddin, dan ini narasumber kita yang utama, Ustaz Yusuf Lang. Ustaz Yusuf Lang saya panggil apa nih? Yusuf atau Lang? Ustaz Yusuf apa konsul nih? Terserah antum, bisa Yusuf, bisa Lang, asal bukan Gilang. Boleh. Jadi sobat kaligrafi semua, isu kali ini menarik luar biasa. Ya, ini teman saya ini kemarin bukan sempat, memang Allah takdirkan dia menjadi pemenang juara kedua di Asafir. Gimana Seth? Antum kok mula-mula tuh udah langsung menang, Seth? Pertama kali kan antum ikut lomba Asafir, Seth? Iya, memang betul pertama kali ikut lomba Asafir. Ya. Itu juga karena banyak motivasi dari sekeliling kita, guru-guru kita, murid-murid kita yang motivasi kita untuk ikut lomba Asafir. Masya Allah. Antum beneran serius termotivasi atau antum memang punya tujuan khusus di lomba itu? Berawal dari motivasi sehingga memiliki tujuan. Kan kalau kita tahu ya Jalal ya, bahwasanya dulu kita pernah dengar juga sebuah rangkaian bahwasanya ketika orang ingin menang lomba yang bertaraf internasional, dia seperti tangga ya gitu ya. Harus mulai dari awal, sekiranya mungkin kalau kita ada lokal ya, kita lokal dulu menang, kemudian berkali-kali baru ke masuk internasional. Tapi beda dengan kawan kita ini, yang dia langsung sekali kena nyoba langsung masuk internasional. Gitu. Gimana setelah antum bisa gak cerita untuk gimana sih antum menurut antum dulu ya, gimana pandangan antum untuk lomba Asafir tersebut sehingga antum bisa langsung masuk gitu ke Asafir? Kalau pandangan saya pribadi terkait lomba Asafir, itu bagaikan ujian. Masya Allah. Ya. Jadi dalam ujian itu untuk bisa sukses kita harus belajar. Lomba juga sebegitu. Jadi untuk bisa sukses kita harus banyak belajar dari itu. Bukan belajar untuk ujian, bukan juga lomba untuk menang, tapi untuk sebagai pengalaman. Nah, terus bagaimana bisa lolos? Mungkin disitulah usaha dinilai. Jadi memang kalau antum sendiri melihat ini adalah sebagai ujian, iya. Kemudian antum persiapkan dengan baik, gitu ya. Baik. Nanti kita coba ntar lebih kulik lebih dalam ya, gimana dia prosesnya sehingga bisa sampai karya itu bisa sempurna sehingga juri pun melirik kepada karyanya Ustaz Yusuf Lang ini. Oke, Ustaz Lang bisa gak cerita ke kita itu bagaimana proses antum memulai karya tersebut? Atau bahasanya gini, kapan antum menerima informasi lomba, kemudian kapan antum menulis mulai start lomba itu? Gimana sih? Antum kapan dulu mulai? Mulai saya menerima informasi lomba itu ketika saya melihat banyak sekali para teman-teman, para karib-karib yang sedang menggarap lomba tersebut. Oke, sebentar saya potong ya. Jadi pemirsa, kalau kita tahu bahwasanya lomba internasional itu bukan jangka 1 bulan 2 bulan, tapi setengah tahun bahkan lebih dari itu. Nah, ini setelah ini coba kita ingin tahu juga kira-kira berapa mulainya, berapa lama dia beliau mulai sebelum pengumpulan. Gimana sih? Untuk memulainya sebelum pengumpulan itu sekitar 1 bulan. Lomba tapi yang diberikan dari pihak sana itu ada 6 bulan ya saja. Lebih dari itu mungkin saja. Tadi gimana? Atau mulai dari awal tadi? Oke, mulai dari awal itu ketika saya melihat banyak sekali teman-teman karib-karib, tilmit-tilmit yang menggarap lomba terkait Safir itu. Kemudian apabila kita melihat banyak sekali di antara kita yang ikut lomba, yang berjihad, yang membuktikan dan mencari pengalaman, itu adalah suatu kebanggaan besar bagi kita. Nah, maka disitulah saya memiliki keinginan untuk ikut bareng-bareng mereka, untuk berjuang bersama mereka. Jadi itu berpartisipasi dalam lomba bersama lomba tersebut ya. Atau nggak mungkin ketinggalan event ya? Oh enggak. Gitu ya. Oke, Seth. Terus gimana? Antum mulainya lomba? Kita masuk ke sedikit detail ya. Gimana antum mulai lomba, Seth? Menyusun perlombaan ini? Jadi tadi kan motivasi ya. Kemudian apa yang antum lakukan setelah antum tahu berita lomba itu demikian? Apakah antum buka juklat? Kemudian antum ceritakan Seth ke kita. Oh ya pasti. Ketika saya mulai tahu eventnya, langsung teliti terhadap juklatnya, dari peraturan-peraturan yang ada, dari ukuran mata kolamnya, dari kertasnya, dari medianya semuanya, dan juga dilengkapi dengan teks yang ada di situ. Dimulai dari situ, diteliti, kemudian dimasukkan ke kolib istilah kita ya namanya. Mungkin bisa dicari tahu seperti itu kolib gitu. Jadi kawan-kawan, kalau kita mau teliti,
itu kan juklaknya bahasa Arab ya, luar biasa. Berarti antum bisa bahasa Arab, Ustaz? Alhamdulillah, karena kita sebagai Gontoriun. Nah, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Itu kawan-kawan. Jadi kalau kita ke taraf internasional itu juklak itu berbahasa Arab ya. Jadi memang ada effort lebih memang untuk bisa memahami juklak seperti itu. Tapi juklak itu juga bagi yang lain secara umum dia bisa ngecek lewat Google Translate. Oh iya benar. Google apa yang Google kamera Lensa ya. Google Lens. Ya Google Lens yang udah canggih luar biasa. Jadi sebenarnya siapapun bisa langsung ikut serta bisa ya. banget. Ustaz, antum ada gak sih syarat daftar gitu ada Ustaz, di lomba sirkuit itu? Syarat daftar sih nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada syarat daftar. Apakah ada berarti kalau itu nggak ada bayaran untuk mulai Ustaz ya? Enggak, tidak. Nggak ada ya? Gitu. Terus dari kategori yang ada, antum berapa berapa jenis hot yang antum ikutan? Karena melihat kafaah atau melihat skill saya di dalam hot, saya hanya mengikuti satu cabang, satu jenis lomba hot. Berarti bebas semua bisa ikut gitu ya? Iya, bebas semua. Sejalan kita bisa gak kalau kita tuh mungkin kita pemula banget ya, kan di internasional kan tidak ada syarat khusus ya. Hanya mungkin kalau kita dicantumkan itu ya mungkin ya itu ada syarat paspor segala macam, itu kan hanya pelengkap. Apakah harus mencantumkan guru saat di karya itu? Guru? Iya. Oh ya. Beberapa lomba, tapi kalau kita berbicara mengenai As-Safir ya, yang ini di Irak itu tidak ada penyantuman nama guru dan tapi itu sebenarnya bisa tetap dicantumkan lewat ada namanya Sirah Zatiyah ya. Jadi ada masiroh, ada perjalanan si kaligrafer itu dia bisa ke titik tertentu, itu gurunya siapa, belajarnya kapan, itu bisa disampaikan. Cuma biasanya ya memang kita mencantumkan seperlunya, tapi di konteks perlombaan itu biasanya kebanyakan kaligrafer yang memang berguru itu kerap menyampaikan gurunya siapa supaya penambahan data bagi panitia bahwa oh ini dia pada pemetaan di sisi panitia bahwa oh ini gurunya Ustadz Muhammad Nur atau Ustadz atau Ilah atau siapa yang atasnya lagi misalnya Syabil Id atau Ustadz Sahriansah di Turki sana atau dan lain sebagainya, sehingga panitia itu punya peta tokoh-tokoh gurunya siapa saja, ini posisi sekarang lagi di mana, sehingga mereka bisa tahu. Ya, sebagaimana kita tahu data itu kan penting sekali ya, bagi buat penyelenggara ya. Seperti itu, Ustaz. Ya, kita kembali ke tadi ya, jadi pembuatan karya. Dengar-dengar nih antum nggak biasa nih Ustaz untuk pembuatan karya ya, karena ada isu-isu bahwasanya Ustaz Elang ini ada hal intuitif gitu. Jadi saya dengar ya sebelum kita bicarakan, kita mencari informasi dulu Ustaz ya. Maksudnya beliau ini luar biasa, ada banyak ilham yang masuk. Karena ilham. Oke. Jadi kawan-kawan kalau kita lihat ini Ustaz Elang ini beliau ini unik, bukan unik maksudnya yang tidak biasa dengan yang lain. Karena saya sempat juga informasi yang saya dapat bahwasanya beliau ini mendapatkan informasi atau ide-ide itu yang sangat fantastis ya, yang jarang orang dapat. Gimana Ustaz? Atau bisa cerita ke kita nih? Oke, segala ide yang ada yang saya tangkap itu merujuk kembali lagi pada peraturan. Oh iya. Nah, selagi apa yang saya lakukan, apa yang saya cantumkan di kertas lomba itu tidak melanggar aturan, maka itu mutlak resmi-resmi saja. Itu sah-sah saja. Nah, sedangkan yang mungkin yang ada itu kan di juklak itu hurufnya itu pasti misalnya hot riq'ah itu kan fontnya bukan riq'ah. Nah, itu agar kita merubah dari font itu kepada riq'ah karena itu lombanya riq'ah. Nah, di font itu juga lurus semua ditulisnya, lurus gitu. Bener. Bukan berarti kita harus monoton lurus ketika menulis itu. Nah, dan sedangkan di aturan awalnya juga lombanya itu kan tidak ada harus lurus atau bentuk kotak dan lain, itu terserah, inspirasi. Yang penting yuktabu an-nas kamilan gitu. Yang penting ditulis nasnya itu secara lengkap, ya udah. Nah, jadi maka seperti itulah. Jadi kawan-kawan perhatikan dengan tadi beliau memang disiplin kita untuk ikut juklak itu memang seperti halnya kereta di atas rel ya. Jadi kita nggak boleh lepas meskipun kita punya inisiatif apapun, tetap juklak nomor 1. Jadi kalau bisa ya juklak itu ya nas itu harus sesuai dengan juklak tadi. Jadi kita nggak kemana-mana. Sebentar Ustaz. Ini nanti dari
penyelenggara ya dari Ustadz Maulana nih kan pemegang podcast kan. Jadi nanti bisa ditampilkan ya, di pemirsa tahu gambar karyanya ya nanti kita tampilkan di sini. Tampilkan ya, nanti biar tadi Ustadz Yusuf Elang kan mengilustrasikan. Nanti biar editornya bisa menayangkan gambarnya. Itu paling important. Oke, sekarang ya. Itu antum coba cerita yang lebih detail, kan nggak mungkin kan antum nulis aja tadi kan ya kan hanya miring-miring atau lurus. Itu gimana nih antum bentuknya tuh gimana sih karya antum menjadi kayak gitu? Karena antum kan juara 2 jadi setelah juara 1 juara 2 itu dari puluhan ratusan orang peserta beliau 1%-nya mereka gitu. Gimana sih bentuk antum gimana? Bentuk anda sendiri itu termotivasi dari karyanya ya. Cipratan air gitu. Masya Allah. Gimana cipratan itu ya terus. Jadi mungkin yang nanti akan ditampilkan ya. Itu kan bentuknya bulat, kemudian bulat lagi terus. Nah, itu seperti gelombang genangan air. Genangan air. Nah, genangan air itu. Filosofis sekali sebenarnya. Jadi, kenapa saya memilih genangan air? Karena khot itu adalah suatu pelajaran ilmu yang didapatkan dengan susah payah keras. Nah, tapi sebagaimana yang kita tahu bahwasanya segala sesuatu yang didapatkan dengan susah payah keras itu akan menghasilkan sesuatu yang lembut. Oke. Nah, air itu lembut mengalir bagaikan zat yang tidak bisa dikeraskan gitu. Jadi saya mengambil itu untuk memfilosofikan bahwasanya dengan usaha yang sangat keras ini terbayarkan dengan hasil yang lembut. Kalau boleh tahu, antum kapan dapat inspirasi tadi? Kok tiba-tiba ada tetesan air itu kapan? Itu ketika ya sedang minum aja gitu. Lagi minum dapat. Jadi antum minum, tapi kan tetesannya biasanya kan ada air yang jatuh dari atas. Oh iya, itu minum air apa yang jatuh? Itu air dari dispenser. Dari dispenser kita buka gitu kan. Ini ya tuh. Itu kan gelasnya emang gelas gede, mug namanya kalau orang Bekasi Jawa. Oh gitu, mug ya. Itu bahasa Bekasi. Jadi teman-teman sobat kaligrafi, emang kita menghargai setiap proses dan setiap momen ya. Dan tuh bayangkan beliau dapat inspirasi dari tetesan air itu dan ketika menuangkan dari dispenser dan beliau langsung tembus ke Asafir salah satunya itu. Dan banyak sekali hal-hal yang unik memang di seputar pemenang-pemenang itu. Oke, dari situ kita kemudian beralih kepada huruf-huruf yang antum katanya dua mata pena ya. Oh iya. Kenapa 2 mata pena? Kenapa nggak 3? Atau kan air kan biasanya berlapis-lapis ya tetesan itu ya. Ada 3, ada 4. Kenapa antum nggak 3 atau 2 atau 1? Yang pertama kita menyesuaikan dengan ukuran kertas. Dan juga yang kedua menyesuaikan dengan huruf yang kita tulis. Dan yang terakhir kita menggunakan dengan rasio. Nah, jadi golden ratio bukan? Wah, bisa dibilang golden ratio gitu. Golden ratio. Golden gitu. Nah, itu dari kertas itu kalau misalnya kita memakai ukuran 3 sedangkan bentuk saya itu 2 kali ditulis itu nggak pas kelihatannya. Nah, karena nanti seharusnya ada yang lebih kecil. Misalnya kalau 3 berarti yang kedua ditulis ukuran 1,5 atau 2, nah, seharusnya ada lagi sampai titik terkecil. Nah, karena saya ambil titik terkecil itu 1 mili, ya sudah saya menggunakan 2. Jadi kita hitungnya dari titik terkecilnya, bukan titik terbesarnya kecil gitu. Jadi kecil dulu, kemudian atas sedikit apa gitu ya. Berarti kamu bisa lihat di layar ya kawan-kawan, ini contoh daripada karya tadi. Ini kalau dilihat karya antum ini kan rapi kan. Bagaimana untuk menyesuaikan jarak-jaraknya itu? Berapa lama antum butuh waktu itu? Waktunya itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan. Atau geser-geser kanan kiri gitu ya? Iya, geser kanan kiri. Jadi antum ya sahabat kaligrafi, jadi kalau kita buat tarkib di khususnya di lingkaran, untuk lingkaran sendiri aja kan yang ijazah itu ya, nas ijazah hilyah syarifah itu kan luar biasa sulit ya. Ya, kecuali kita mencontoh orang lain itu mudah. Tapi kalau untuk bisa memang fikroh pertama kali ide awal itu geser-geser tuh perlu dengan kematangan, kemudian jumlah volume huruf, kemudian sama besar diameternya lingkaran kan sangat susah. Dan beliau ini kan kalau nggak salah di tengah itu kan ada tulisan gitu saja, kemudian pinggirnya itu kan disempurnakan ya. Antum 1 bulan itu berarti dihabis untuk waktu itu aja sih. Iya, memang betul. 1 bulan itu tidak berpaling kemana-mana gitu. Hanya fokus ke tarkib, fokus ke penyusunan tulisan. Karena sesuai yang dibilang sama Al-Ustadz Muhammad Nur, kalau ingin diberikan haknya maka berikanlah hak itu
Masya Allah. Nah, jadi kita harus memberikan hak kepada huruf-huruf, entah apa hak huruf itu. Iya. Bisa ada tanda bacanya gitu kan, yang kita sebut biasanya harokat. Nah, pun kalau rikah tidak ada harokat, ada titik. Nah, ada titiknya, ada baca chat ya. ada jaraknya setelah huruf ini, maka kita akan mendapatkan haknya. Kewajibannya Kewajibannya menang. Kewajibannya. Muhammadul Haqi lah golib. Enggak, jadi ya siapa tahu kan huruf punya hak ya kan. Siapa tahu dia punya kewajiban juga gitu. itu. Boleh. Oke, satu kita kulik lagi sampai dalam ya, sampai mungkin beliau capek kali ya. Jadi tidak hanya di situ ya. Terus kemudian oke nih, jadi kita nggak dipungkiri bahwasannya juri pun tidak hanya melihat keindahan bahwasannya karya ini unik segala macam, tapi kan juga daripada tadi kan Antam bilang hak tadi ya, bagaimana hak itu kuat. Sekarang mungkin sama juga untuk kawan-kawan kita yang sedang menulis, seberapa ini seberapa erat Antum dengan buku Syekh Muhammad Izzat. Bagaimana Antum muamalah dengan kita, kemudian seberapa syadid Antum yang mulahazahnya kepada buku, dipelototin terus bukunya itu atau bagaimana? Karena sekarang ini sudah masuk era digital. Nah, yang pertama pastinya kalau misalnya kita terpaku melihat buku, kita tidak bisa men-zoom buku tersebut. Nah, sehingga kalau di buku ukuran kecil ya sudah, kita hanya bisa melihat ukuran kecil. Tapi di situ saya download bukunya PDF, ya? dalam bentuk PDF, kemudian di zoom out ya, di zoom in ya. Zoom in di HP. Berbesar. Nah, sampai yang kecil yang bahkan 1 mili itu ketika di zoom bahkan bisa melebihi 5 mili. Jadi kawan-kawan kaligrafi sekalian nih, nggak ada alasan kita untuk bisa, kita nggak ada punya buku, kita ada PDF juga gitu kan. Dan di saat ukuran kecil, kita ada yang versi resolusi tinggi dan bisa di zoom ya, bisa di zoom in gitu, sehingga jelas karakternya. Gitu. Terus berapa kali Antum diskusi dengan Ustaz Muhammad Nur khususnya gitu? Kalau berapa sering Antum diskusi juga dengan teman gitu? Mungkin karena banyaknya diskusi kita nggak bisa ngitung jari berapa banyaknya gitu. Jadi emang banyak banget ya? Karena setiap ketemu pasti diskusi. Oh iya. Gimana Jalal? Diskusi ini bagian penting sih saya kira ya, daripada karena mau nggak mau ya, orang khot itu kan terkadang emosional, kadang atau bahasa kita mood lah ya. Turun atau atau surut atau pasang gitu ya, atau naik turun gitu. Antum sendiri gimana melihat peran sekitar atau peran kawan atau peran guru dalam membersamai lomba gitu? Oh ya, kalau peran ya, berarti peran itu kan eksternal yang disebutkan tadi, ada guru sekitaran kita, ada teman. Ya tentunya itu pembahasannya gini, kalau kita punya sesuatu hanya satu, maka kita tidak tahu kekurangan dan kelebihan satu itu. Nah, ketika ada muncul satu lagi, maka ini bisa menjadi pembanding bahwa punya kita yang tadi, apakah dia lebih bagus dan lebih kurang, itu setahu setelah ada satu muncul. Nambah lagi satu samping kita, nambah lagi kita dapat perbandingan, nambah lagi. Itulah kenapa orang yang banyak relasinya, banyak bertemannya, banyak gurunya, maka dia akan kaya juga akan sesuatu itu. Tapi nggak pusing nggak deh? Ya enggak. Ya kecuali sama bestie kan beberapa aja. Oh iya. Tapi kalau yang peran kawan kita dan lain-lain itu memang itu sangat berpengaruhi ya, baik itu dalam evaluasi atau dalam menambahkan sesuatu yang sudah baik terus ditambah lebih baik lagi gitu. Ya menurut kami gitu sih Ustaz. Ya, jadi tapi ini memang Ustaz Yusuf nih menurut saya titik satu yang saya kira perlu diulik lagi itu, dan ini mungkin belum disampaikan ya oleh si orang ini, penulis ini, bahwa itu gimana kita main anggapan saja. Menurut Ustadz Yusuf ini ya, dia itu bisa lolos kedua, sedangkan tanpa ada keikutsertaan dalam nasional seperti ya pertandingan yang ada di universitas-universitas yang diselenggarakan nasional ataupun bahkan lokal seperti di kampusnya dia misalnya.
tapi dia sudah bisa langsung ke Asafir. Nah, ini poin ini kira-kira apa? Menurut saja gitu, menurutnya saja ya, sehingga nggak apa-apa, namanya juga orang kan bebas opini lah ya. Opini ya, mungkin lewat perasaan dia, perasaan kayaknya mungkin ini, sehingga saya bisa langsung kedua gitu. Karena banyak kan tokoh-tokoh kaligrafer di Indonesia itu ya katakan kalau memang bukan tokoh ya yang masyhur ya, itu kan dia kalau saya lihat ngikutin dulu yang sebelum-sebelumnya. Ada misalnya Ustadz Nafang ya, beliau sering juga dia ikut nasional. Sebakoh juga ya. Sebakoh berproses sebelum, lah ya. Betul, sebelum waktu itu ke Irsika dia juga ikut di Rikah dulu di Winsa waktu itu 2017. Hilal dan lain-lain ya, ada juga yang ikut ikut MTQ dan lain-lain. Nah ini kalau perasaan Ustadz Yusuf sendiri bagaimana gitu? Mungkin menurut saya mungkin ya memang mungkin saya tahu celahnya gitu misalnya ya. Itu menurut saya. Jadi atau ada peran lain tadi yang disebutin? Iya. Perannya siapa? Jangan-jangan punya ordal? Kita nggak tahu. Atau punya kodam? Gimana cerita? Apa yang antum anggapkan? Oke. So optimis itu kak gitu? Oke. Kembali lagi kepada pendidikan yang kita dapat di HOT, bahwasanya HOT itu harus banyak mencoba. Karena kalau kita nggak mencoba, kita nggak akan pernah bisa. Nah, dan begitupun lomba HOT ini termasuk lomba yang istimewa karena nggak ada harus melewati jenjang-jenjang kayak lomba cerdas cermat misalnya, harus mengikuti desa, kemudian naik lagi gitu kabupaten, naik lagi provinsi, terus baru bisa menang. Betul. Nah, dan kita kan nggak tahu, barangkali ada orang yang di sana itu lebih bagus tapi nggak ikut lomba itu. Nah, sedangkan HOT ini tidak perlu mengikuti jenjang-jenjang dari desa, kabupaten sampai nanti internasional, bisa langsung internasional. Nah, iya. Kita harus mencoba itu. Nah, secara teknis begitu lah ya. Iya, secara teknisnya seperti itu. Ya. Terus tadi antum seberapa optimis kok bisa langsung juara 2 itu? Apakah antum memang dari awal setelah penulisan itu selesai, antum yakin banget nih juara 2 gitu? Oh, kalau dari awal tadi ya udah punya feeling ya? Kalau itu nggak ada keyakinan kita juara 2 gitu kan, pasti orang semua mengharapkan yang terbaik. Nah, itu tawakal ya? Iya, tawakal itu mendapat motivasi dari yang lain, karena tujuannya itu tadi yang pertama saya sebagai pengalaman. Karena sebelumnya saya belum pernah ikut lomba-lomba. Nah, saya ingin menjadikan lomba ini pengalaman. Kalau misalnya apapun hasilnya itu yang terbaik. Atau antum mungkin saya sedikit agak kulit penasaran. Kan kadang kita tuh setelah kita lomba kan selalu berdiskusi ya untuk bedah karya bahasanya. Kemudian apa antum dulu pernah ikut bedah karya sebelumnya? Kemudian antum lihat pemenang juara 1, 2, 3 ya Asafir Tanol seperti ini. Kalau seperti ini saya juga mampu gitu bahasanya. Atau saya juga kalau seperti ini insya Allah saya bisa masuk. Apakah ada seperti itu perasaan? Iya, saya kebetulan juga membedah karya-karya sebelumnya karena ini teman-teman ya. Jadi salah satunya adalah membedah karya Asabikoh ya. Jadi yang lampau kita bedah karya sehingga beliau memang mendekati lah gitu seperti itu. Ini lanjut. Karena yang tadi saya bilang lomba itu adalah ujian itu harus matang persiapannya, yaitu belajar. Nah, belajar itu bagaimana tadi yang saya bilang di awal, bedah karya itu salah satu dari persiapan kita untuk lomba itu, semuanya dari alat dan lain-lain. Nah, bedah karyanya yang jelas saya lihat dulu yaitu informasi tentang pengumuman lomba pada tahun sebelumnya dan tahun-tahun sebelumnya juga. Nah, kemudian di situ siapa, karena saya mengikuti Rik'ah, nah saya cari di situ Rik'ah. Nah, kemudian tahun lalu itu ada Ustazah Hanadi. Nah, itu yang menang juara 1. Daerah mana? Itu daerah Irak juga. Orang dalam. Pemenang tahun lalu ya? Iya, pemenang tahun lalu. Nah, itu saya lihat karyanya di situ, perhatikan, ternyata memang bagus. Memang soft. Pasti bagus lah orang pasti bagus. Soft sekali di situ karyanya itu dengan jarak-jaraknya, terus huruf-hurufnya, terus juga busolahnya, itu ada istilah busolah dalam HOT. Nah, semua terus sampai benar-benar seakan itu kayak lebih mutlak aja gitu. Mutlaknya maksudnya bukan dibuat-buat. Ya kalau misalnya huruf ini bisanya kayak gini, ya udah kayak gini, nggak usah ditambah-tambahin. Nah, itu yang natural sesuai dengan natural. kaidah. Berarti karya setelah antum buat, antum yakin banget gitu kan dengan tadi ya antum sudah melakukan
compare and contrast gitu kan. Oh ternyata kita dengan teman juga sudah oke, kemudian saya juga sudah bekal mengulik karya-karya zaman dulu gitu kan, sebelum-sebelumnya, kemudian antum tulis gitu. Sekarang masuk ke tanfid ya kawan-kawan. Jadi tanfid itu adalah pemindahan daripada kolib kemudian ke kertas mukohar tersebut. Antum bisa cerita ke kami semuanya bagaimana antum proses mentakhir tanfid. Bagaimana? Proses tanfidnya yang jelas pasti kolibnya sudah matang. Ya, udah siap semua. Habis itu kita jangan lupa memilih kertas yang bagus. Nah, gimana kan tadi kategori bagus? Sudah, tanfid itu apa? Tanfid itu kan kalimat di nafada ya. Antum jawab. Ya barangkali pemirsa ada yang nggak paham. Iya, coba antum menjelaskan apa tanfid itu. Tanfid itu adalah pelaksanaan. Nah, jadi takdiah. Kita dari karya yang sudah kita siapkan, dari susunan yang udah kita buat sematang mungkin, kita pindahkan ke media yang akan kita kirim untuk lomba. Oh, jadi emang medianya khusus buat dikirim lomba. Iya. Baru disebut namanya tanfid. Iya, itu. Oh, itu. Terus ya? Nah, tadi saya bilang itu harus pandai dalam memilih kertas, karena kertas ini bentuk media yang sangat penting, walaupun bukan lomba ini hot, bukan lomba kertas gitu. Nah, tapi kertas ini salah satu media yang sangat penting karena kita menulis hot itu di atas kertas. Ya. Bagaimana memilih kertas yang bagus? Yang tadi dibilang kertasnya mukohar. Nah, kertas mukohar, dan kertas mukohar itu bisa kita dapat di sekarang ini udah banyak yang penjual kertas mukohar. Dan juga ada beberapa macam jenis mukohar, mungkin ada kalau di Google dicari pasti banyak gitu jenisnya. Nah, saya memakai mukohar yang jenis handmade. Itu handmade itu banana jenisnya. Ya, buatan tangan. Nah, dan juga dipilih tinta yang bagus agar ada keserasian antara kertas dan tinta tadi. Nah, yang terakhir ya tadi itu adalah kolam mata pena yang sangat pas. Jadi kolamnya jangan patah atau jangan juga terlalu tinggi, terlalu miring. Kita sesuaikan itu, tergantung bagaimana kenyamanan kita dalam tulis. Berarti persiapan antum sangat matang dalam tanfid itu. Iya. Seperti itu. Terus ini waktu kira-kira antum tanfid itu berapa tahap? Dari sekian banyak nas ya, itu kan yang beberapa baris itu berapa tahap antum melakukan tanfid itu? Oke, tanfid dalam waktu, kalau tadi persiapannya itu sebulan, tanfidnya itu untuk menulis itu 2 hari. 2 hari. 2 hari nggak full 48 jam, tapi 2 hari. Bagi-bagi ya, masa nggak tidur juga kan di kalam jadi matanya. Kita berkegiatan seperti manusia biasanya gitu. Nah, terus kemudian kita juga tanfid di situ kurang lebih ya tadi 2 hari itu nulis saja dari kolib, mindahin kolib ke kertas media yang akan dipakai untuk lomba selama 2 hari. Kemudian sisanya masih ada waktu, kan saya membuat seminggu. Nah, tanfid ini seminggu, 2 hari itu menulisnya. Kemudian 5 harinya itu adalah finishing. Malah finishing yang lama. Tartis ya bahasa kita. Iya, tartis bahasa kita. Berarti antum cukup singkat ya Jalal ya. Gimana menurut antum nih untuk sesingkat beliau ini menulis menulis dan tartis dalam waktu berapa? Seminggu ya? 1 minggu. 1 minggu itu wajar gak Set? Ya. Tartisnya seminggu. Tartisnya 5 hari. 5 hari bahkan. Tanfidnya seminggu. Tanfid 2 hari. Nulisnya 2 hari. Oh, total seminggu. Total seminggu. Bagaimana pandangan antum fenomena ini? Begini ya, kalau saya sih berpendapat bahwa pertama memang mungkin Ustadz Yusuf ini sudah lihai dengan tartis ya. Modalnya udah ada satu. Modalnya sehingga dengan jangka waktu 5 hari, dan ketika itu mungkin ada sisi fokusnya, artinya ada beberapa kesibukan yang dia luangkan. Kemudian di sisi lain Irak itu maksudnya Asafir itu lomba yang memang dari segi tingkat kehalusan yang detail sekali itu memang tidak begitu dijunjung ya. Artinya dia lebih mengutarakan bagaimana kaidah serta susunan yang matang dan hasil akhir yang oke. Itu insya Allah dia langsung masuk. Kalau dia itu tadi 5 hari, Ustadz Diki itu semalam. Ustadz Diki. Ya, Ustadz Diki itu semalam. Dia tartis. Ustadz Diki lagi di Bandung ya. Jadi beliau itu
Kalau nggak salah ini kan Tahun berapa satu? Tahun berapa ya? itu ya tahun 2 tahun lalu kalau nggak salah. Ada mungkin kalau kesempatan kita bisa undang juga ya. Iya. Kita via Zoom bisa aja. Ya nanti di Zoom aja kita bareng-bareng sama dia gitu. Jadi menurut kami itu tadi faktor-faktornya gitu. Dan ini mungkin saya juga mau menambahkan kalau yang saya kira, karena ini kan beliau ini kita undang kan memang biar pemirsa tahu ya kok bisa langsung melejit gitu kan, kalau bahasa karirnya melejit tinggi, naik daun ya. Iya, lagi naik Kenapa daun. ada naik daun terus Nggak naik pohon dulu. Tiba-tiba karena daun itu dibucuk saat Iya. sebelum akar, sebelum meranting kan, Iya. langsung tinggi. Nah, dia kalau menurut saya memang kalau dari dengar cerita tadi ya pemirsa itu, jadi memang kenapa bisa tembus langsung, padahal ya saya juga nggak tahu kalau memang pernah ya saudara atau Ustadz Yusuf ini apakah pernah di lokal atau juga di tingkat nasional, tapi setahu kami kan memang belum terlebih nasional. Nah itu mungkin memang beliau tadi sudah sampaikan belajar, jadi teman-teman jangan bermentalkan dikit-dikit hal-hal goib ya. Ini belajar beneran gitu loh. Jadi jangan ada yang gitu-gitu. Meskipun kita orang Indonesia kayak gitu, emang iya sih banyak yang suka kayak gitu. Cuman ya sudah, ini percaya saja kalau beliau ini juga belajar. Berproses ya. Meskipun ya tetap aja yang eksekutornya takdir itu kan Allah gitu kan. Cuman memang kalau saya lihat tadi ya disebutkan bahwa telaahnya terhadap huruf dan lain sebagainya. Ya, saya mau berbagi pengalaman juga. Dulu waktu saya masih di Gontor ya, ngajar di KMI itu, pernah ikut 2017, itu event pertama saya di nasional di Winsa. Pada waktu itu ya bertemu Ustaz Nafang, waktu itu dia juara 1, saya juara 2 di Rik A. Nah itu saya sama sekali kan waktu itu lombanya live, jadi on the spot ya, nulis langsung di situ. Jadi bukan lewat jeda waktu berapa terus dikirim lewat pos gitu, enggak. Jadi kita langsung ke sana, langsung nulis di tempat. Itu saya tidak ada itu yang namanya buat kolib yang tadi disampaikan, itu nggak ada. Tapi waktu itu saya berada dalam kondisi mengawas ujian santri-santri. Ketika itu saya bawa buku Muhammad Izzad, Syekh Muhammad Izzad. Jadi buku itu saya lihatin aja, telaah. Kalau tadi kan pakai digital, kalau saya waktu itu bawa bukunya langsung saya giniin aja. Itu H-2 atau H-1 sebelum lomba berangkat ke Surabaya. Ya pada waktu lomba, ya mungkin itu memorinya masih tersimpan ya, gambar-gambar dari hasil review kita di buku Syekh Muhammad Izzad, sehingga ketika tadi yang disebut dengan tanfid, kita membelokkan tinta sesuai dengan apa yang kita rekam itu, mungkin dari huruf mufradnya, dari huruf sambungannya, semua kita mengimplementasikan apa yang ada atau merepresentasikan apa yang ada di buku itu. Gitu saja. Jadi saya kira tadi bisa kena ya apa yang disampaikan Ustaz Yusuf itu. Ya itulah yang terjadi gitu. Qadarullah ya, semuanya akan bisa gitu. Next yang mau mencoba seperti Ustaz Yusuf silahkan. Berarti ini salah satu poin pentingnya ya sahabat KGRI sekalian, bahwasanya kita itu menelaah buku, atau bahasa istilahnya itu an-nazar qabla kitabah gitu. Jadi kita selalu melekatkan dekat-dekat ya, atau mungkin 5 cm gitu kan. Jadi dekat dengan kita sehingga dan kita membahasnya itu memaksimalkan fungsi hawas kita atau panca indera kita, mata ini, untuk bisa melihat buku kemudian direkam. Dan itu memang terjadi di banyak hal ya. Salah satunya ya tadi kaligrafi juga demikian, ada yang di hafazul Quran yang memang dilihatin gitu kan. Metode Syekh Al-Jabir yang depan seperti itu kan ada tuh. Sama juga kaligrafi yang memang kita ngelihat ini kemudian rekam gitu. Jadi dulu saya kalau mungkin sedikit ada cerita jauh ya, dulu guru kita Ustaz Muhammad Nur Salis ya, Ustaz Nurul Salis, cerita dulu saya itu kan beliau khotbah juga. Dulu ketika saya ngajar gitu kan, kemudian kemudian setelah ngajar, atau beliau pernah, kalau nggak salah beliau pernah menguji bahwasanya pengajar yang tulisannya bagus itu tulisan anggota ketika itu di kelas ikut bagus. Ketika pengajarnya berubah, ikut berubah tulisannya gitu. Berarti mau nggak mau pengajar itu memberikan sumbangsi visual dalam papan tulis, kemudian akan terekam oleh anggota gitu. Dan bahasanya mungkin dulu ada motivasi juga saya dapat bahwa melihatlah yang bagus-bagus gitu, yang baik-baik, sehingga akan terekam oleh mata kita yang baik-baik pula. Mungkin kalau di kata untuk dunia kaligrafi ya tadilah lihat marja ya Ustaz ya, atau referensi yang
sangat banyak yang tentang tulisan yang bagus lah ya. Iya, Seperti itu. betul. Bukan berarti kita dikit-dikit tulisan jelek kita enggak gitu. Maksudnya kita dalam belajar itu harus bahasanya itu harus ya sering-sering melihat pemenang-pemenang lomba, kemudian guru-guru kita ikut lihat tulisannya Tasih seperti itu. Jadi jangan lupa untuk hal yang terpenting adalah jangan malas ngeliat buku gitu ya. Kita jangan malas untuk melihat itu referensi yang akurat gitu, seperti itu. Sehingga kita tulisannya itu bukan indana gitu atau asal-asal seakan-akan itu dalam al-harf min indika gitu atau tanjim gitu. Tanjim asal-asalan seperti itu. Ya itu mungkin ini salah satu faktor terbesar yang dalam kemenangan antum seperti itu. Terus saya ingin mengulik lagi untuk lebih dalam ya, mungkin lanjut lagi next untuk tanfid, kemudian antum selesai kan dalam 5 hari dan setelah antum packing ya gitu dengan kawan-kawan kita yang kontingen di Ponorogo ini, antum apa yang antum lakukan setelah itu? Setelah itu sisanya adalah bertawakal. Masya Allah. Gimana doa antum ya? Ya pasti doa kita ya bukan doa ke yang lain selain Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, doa kita terus juga itu mungkin saya baru mengabari orang tua setelah saya mengirim karya lomba. Biasanya kan kalau orang sebelum lomba udah ngasih tahu orang tua. Nah kalau saya itu udah dikirim baru ngasih tahu. Gitu. Kirim dulu baru ngasih tahu. Iya ngirim dulu. Takutnya kalau misalnya ngasih tahunya sebelum tuh nggak kekirim. Tapi antum memang ngelibatkan orang tua dalam? Enggak, saya sama sekali nggak melibatkan orang tua. Tapi tadi antum katanya ngirim mesti minta doa orang tua. Oh iya minta doa orang tua, minta juga doa kepada guru-guru gitu, agar dilancarkan urusannya. Sama setelah itu sisanya tawakal dan menunggu. Gitu. Oke sahabat-sahabat kaligrafi, ini ada hal yang unik nih di akhir-akhir ini ya, kita ingin sampai pemenang gimana ceritanya gitu kan. Nanti satu bisa cerita untuk gimana sih antum pertama kali detik-detik gitu kan munculnya kan kalau nggak salah di akhir tahun ya, puncak-puncaknya tahun baru ya. Yang dulu sempat ada event antum cerita lah yang kepada kami gimana detik-detik antum informasi lomba kemudian katanya bla 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 gitu cerita. Detik-detik informasi ketika saya gurung karya lomba terus mengirim ke sana itu sudah berharap besok akan ada pengumumannya walaupun itu hal yang tidak mungkin. Jadi emang nggak sabar ya? Karena nggak sabar gitu pengen tahu hasil kita kan kalau jauh ya itu lika-liku orang ikut lomba gitu ya. Ada saya dulu pernah waktu di Sabah itu kalau kita ngirim sekarang nih ya itu pengumumannya baru 8 bulan kemudian bahkan hampir setahun sampai kita tuh waktu panitia waktu itu di Sabah ya 2000 waktu Covid itu 2020 ya. Itu sewaktu pengumumannya juga lewat streaming ya. Jadi artinya tidak banyak orang yang tidak tahu karena biasanya kan modelnya dia itu diumumin terus nanti ada yang ikut diundang ke sana. Jadi kali itu kan gak ada yang diundang kan. Akhirnya ada muncul di live-nya Facebook itu. Seketika emang agak ramai waktu itu. Tapi agak bingung nih lomba apa karena udah lupa semua. 8 bulan ya? 8 bulan itu. Kalau telur bisa berapa tuh? Telurnya bisa dia tuh. Ya, kalau kemarin kan Safir biasanya rata-rata kita ngirim itu biasanya sebulan 2 minggu. Enggak sampai seminggu 2 minggu ya. Bahkan pernah waktu itu ya 5 hari itu sudah dijurikan dan pengumumannya 2 hari setelah penjurian. Jadi seminggu setelah kita ngirim itu sudah tahu kita hasilnya. Emang Safir dulu bisa begitu. Okay. Tapi kalau bicara pengiriman hadiah nggak tahu, saya angkat tangan. Nanti ini ada satu segmen unik ya, mungkin kita bisa buat sendiri ya judulnya untuk bagaimana sih pengiriman lomba itu. Karena pengiriman juga memang ada lika-likunya, entah antum bayangkan ya sahabat kaligrafi, kita ngirim lomba, itu kan yang kita kirim kan bukan tetangga ya, maksudnya kita ngirim ke tetangga atau kurir antar lokal, itu ngirim ke beda pulau, beda negara sampai Asafir itu nyangkut di mana kita nggak tahu. Pasti ada ya di teman-teman kita ini yang merasakan karya kok nggak nyampe nih, menang atau enggak kan? Nah itu juga perlu kita cari informasi atau seputar itu mungkin kita di segmen atau lain di episode lain ya seperti itu. Ya. Cuman saat Yusuf nih tadi cerita belum selesai tuh, atau setelah gulung, kemudian tawakal, terus sampai ya bola alam ya antar lah cerita lah itu. Itu kan setelah digulung dikirim kemudian kita menunggu. Nah saking kita menantikan itu menunggu sampai masuk ke dalam mimpi itu. Masya Allah. Jadi emang emosional bawa mimpi tuh. Iya betul. Gimana mimpi? Gimana? Mimpinya menyedihkan gitu sampai 2 kali mimpinya. Mimpinya menyedihkan yaitu apa yang kita harapkan ya harapan terbaik. Nah, tapi kebalikannya itu sama sekali
nama bahkan karya saya kayak nggak kekirim di situ, nggak masuk di situ, saking menyedihkan itu. Apa Seth? Antum dalam mimpi itu cerita Seth, antum ngeliat apa? Kalau boleh tahu ya, kalau nggak boleh ya nggak usah disebutin. Dalam mimpi itu saya melihat banyak sekali juri yang menilai karya para peserta yang sudah lolos. Nah, dari berbagai jenis hot yang dilombakan. Nah, di situ juga ketika saya seakan bisa melihat keadaan itu. Nah, Antum merasa hadir di sana Seth? iya, seperti merasa hadir di situ. Apa jangan-jangan waktu posting panitia ada yang mencuri, antum sambil ngantuk? Seakan-akan. Jadi ya itu luar biasa. Tapi enggak, kayaknya mungkin mimpi beneran. Benar. Ya. Tapi sejauh mana ya? Beliau kan maksudnya kan di sini kemudian. Iya. Berarti antara saya mau abis ini nanya nih, seberapa dekat antum dengan juri itu? Atau bahasanya antum kebayang nggak muka juri itu? Atau memang antum bahasa itu antum menelusuri lebih dalam juri ini siapa, kemudian gimana mukanya sehingga masuk dalam mimpi Seth? Biasanya kan hal itu kan nggak mungkin kecuali kita pernah kecuali yang Rasulullah ya, beda ya dengan sifat-sifat udah ini kan juri kan personal yang udah ada. Berarti betul. kita bisa jadi beliau juga niat banget ikut lomba, kemudian ditelusuri juri itu sehingga masuk dalam mimpi gitu. Oke. Iya. Gimana? Itu saya mimpi karena sebelumnya ada proses penjurian. Nah, di foto dan saya lihat itu keadaannya Di Instagram ya, Instagram. di Facebook. Zat. Facebook ya. Di Facebook itu ada proses penjurian di situ di akun resmi Asafir. Nah, itu di situ juri melihat beberapa keadaan, tapi yang di situ ada cuma jenis sulus saja, sulus. Nah, karena saya melihat keadaan di situ, nah ketika istirahat, nah, masuklah ke dalam mimpi. Jadi ketika habis nulis, habis istirahat, antum tidur ya, habis itu mimpi tentang apa namanya? Tentang hal penjurian gitu, keadaan penjurian ketika itu. Itu posisi H-min berapa Seth, penjurian? Itu kan tidak ada tanggal pasti ya, itu Hamin saya juga agak lupa, itu sekitar Hamin 3 atau 4. Main 4 ya. Kalau nggak salah kemarin mundur ya sejalan ya untuk Apanya? penjurian Asafir ya. Kemarin Mundur. cuma 2 hari. 2 hari ya. Jadi antum setelah itu 3 hari kemudian gitu kan. Terus ya, cerita sampai antum mendengarkan kemudian siapa yang pertama kali mengabarkan setelah antum menang. Oke, kan sampai kita menunggu itu. Nah, kemudian setelah ada gambaran tentang penjurian itu dan banyak juga beberapa akun-akun di juri yang disosialisasikan, dipublish itu ke Instagram, Facebook, saya lihat banyak karya-karya yang sangat memanjakan mata. Nah, banyak sekali karya-karya yang masya Allah luar biasa. Nah, tapi di situ saya tidak menemukan sama sekali karya saya. Nah, itu buat rasa pesimis bagi para. Jadi kayak minder ya. Iya, minder itu. Ini jadi pikiran negatif semua itu kumpul itu. Ini kekirim apa enggak ini? Nyampe apa enggak gitu? Nyampe apa enggak ini? Jangan-jangan terbang jatuh gitu kan. Iya. Habis itu ditunggu kemudian ketika saya sampai lelah menunggu tiba-tiba sangat random gitu kan, datanglah pengumumannya itu setelah selesai pulang kuliah. Nah, Sore hari berarti? Iya, sore hari, ketika sore hari pulang kuliah, di situ banyaklah karib-karib teman-teman yang mengabari tasyakuran Tapi memang kemarin itu dramatisnya itu ada di pengunduran pengumumannya. Padahal sudah selesai dan dengar-dengar kan memang ada salah satu anggota juri yang kena musibah waktu itu sehingga panitia juga nggak enak kan, dan karena memang beliaunya itu yang kena musibah itu belum menandatangani pengesahan hasil juri sehingga menunggu satu orang itu, lalu kemudian diundur. Pengunduran pertama di tanggal sekian diundur lagi ke pengunduran kedua. Pengunduran kedua sampai kalau nggak salah 3 kali diundur, sehingga tapi memang jaraknya cuma sehari-hari, diundurnya cuma sehari-hari. Sehingga memang tahapannya seperti itu, akhirnya diumumkan juga kan gitu. Ini katanya saya dengar teman dari teman Ustadz Yusuf itu katanya tuh nangis terharu ya ketika. Oh iya, gimana? Itu kayaknya hoax kalau saya nangis. Oh gitu. Berarti nangis terseduh apa gimana? Nangis gejerat. Mungkin habis wudu teman antum tuh ngeliatnya, nangis gitu. Itu persis banget ketika saya pulang kuliah. Itu saya itu kan dapat kabar dari teman sana. Nah, itu katanya menang gitu, alhamdulillah. Nah, ketika menang saya langsung ngabari orang tua. Nah, melewat beberapa
teman gitu kan. Kabari ketika saya keluar dari kamar itu memang hujan. Oh gitu. Pas hujan itu. Saya hujan apa atau hujan-hujanan basah gitu? Iya, hujan-hujanan ke kediaman teman gitu, teman yang lain mengabari di situ, mengabari beberapa teman, mengabari orang tua terkait hasilnya. Nah, kemudian setelah kembali lagi ke tempat saya, nah situlah basah. Jadi hoax kalau antum terseduh ya. Iya, jadi itu emang air itu. Iya. Ya, saya mau menambahkan mungkin ini acara seperti ini kan memang kalau saya nilai sangat menjadikan hikmah atau pelajaran bagi yang nonton ya. Maka dan di momen seperti ini biasanya orang akan bercerita. Tadi dikatakan ada hubungan dengan orang tua sehingga ketika pengiriman dan lain-lain menghubungkan. Dulu saya di awal-awal memang kalau tadi dibilang ngirim baru mau ngabari, kalau saya justru menang baru ngabari gitu kan. Jadi nggak tahu tuh kalau emang ikut kaligrafi atau mungkin sebelum ada isu-isu menang, kabar-kabar menang juga mungkin orang tua nggak tahu kita potensi di hot gitu kan di kaligrafi. Ya, bisa tahu gitu. Setelah menang baru tahu ternyata potensi pinter juga gitu. Mungkin gitu. Cuman begini maksud saya, tapi setelah hal itu sehingga saya merasa ini perlu nih setiap kali ngirim minta doa. Dan itu saya sangat setuju dengan Ustaz Yusuf tadi bahwa kita perlu peka terhadap hal seperti itu ya, karena kita sebagai seorang muslim gitu kan, bahwa the power of X ya, faktor X itu sangat menentukan gitu kan. Percuma tadi dibilang bahwasanya kita perlu belajar, perlu sharing, perlu peran rekan-rekan dan sebagainya, tapi memang doa dari terutama kedua orang tua, ibu kita itu sangat berpengaruh. Beberapa kali setelah dulu kami juara di Sabah, kemudian setelahnya ngirim Safir yang sebelum ini juga saya selalu meminta doa gitu. Dan yang terakhir juga insya Allah juga kami meminta doa sehingga mendapatkan restu dan ridho gitu. Seperti itu mungkin. Untuk ini ya saat Yusuf ya, tapi kayaknya nggak perlu juga nih. Atau misalkan ya kawan-kawan yang ingin penasaran ya, atau penasaran mau berapa sih hadiahnya gitu, atau misalkan cek aja nanti komen aja nanti akunnya, makanya ini komentari pertama Ustaz Yusuf nih harus on nanti di YouTube ya. Kalau ada yang komen nanti ya, atau kita cantumin IG center di YouTube boleh ya, cantumin nanti. Jangan nanti adminnya Ustaz Maulana di Bayat Hot nanti ya nggak perlu lah yang membalas karena kita cuman admin aja. Ya, Ustaz Yusuf aja yang balas. Dan juga saat ini yang luar biasa di Asafir ya, mungkin kita sudah selesai di bahasan antum saya tadi. Di Asafir itu kan luar biasa untuk kan ini atau event yang kemarin itu pemenang itu hampir mayoritas ya di kategori Diwani sama Rika ya mendominasi ya, dari belasan kurang lebih hampir ada 70% orang Indonesia. Betul. Gitu. Maka agak unik kemarin nih. Kalau nggak salah saya juga dapat berita dan memang di post itu di Instagram itu ya Allah itu karena memang terlambat 3 kali batal itu. Sampai di posting itu yang adminnya sampai dia merasa kayak dihujam netizen Indonesia kan ya. Indonesia dilawan gitu katanya. Terus sampai bahasa itu luar biasa, percaya atau tidak gitu. Saya terkenal di Indonesia atau saya terkenal bagi orang-orang Indonesia yang memang kan bahasa gini, sidkun amla ana masyhur di Indonesia gitu. Karena memang juri tadi kan Indonesia tahu ya. Tahu akun satu langsung sebar semuanya tuh. Iya, jadi dihujam karena terlambat untuk sharing. Tapi ya memang dalam konteks itu Indonesia kan memang sangat ahli di bidang rika sama Diwani. Memang kita sudah membumi ya dalam konteks mandat media, alhamdulillah, dan dikenalkan memang dari dasar. Diwani rika, kemudian Diwani, sehingga pesertanya pun puluhan bahkan ratusan dalam peserta lomba Asafir ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dan kawan-kawan jangan lupa untuk selalu termotivasi untuk meningkatkan skill khususnya di kaligrafi, karena kaligrafi tidak hanya sekedar seni, bahkan juga bisa meningkatkan potensi kepribadian khususnya dalam berkompetisi seperti tersebut. Dan mungkin kalau bisa disimpulkan bahwasannya kita tuh berdiri atau bahasanya kita tuh eksis tidak hanya faktor internal tapi juga faktor eksternal gitu saja. Dan di balik gedung yang tinggi menjulang itu ada pondasi yang kokoh. Jadi di saat kemenangan kita semuanya ada faktor X yang kita tidak tahu. Di luar sana orang berdoa, bahkan sama teman berdoa tanpa disebutkan atau tanpa tahu gitu kan. Kita kan insya Allah lebih makbul potensinya. Jadi memang di kaligrafi itu banyak aspek religi dan aspek sosial, bahasa ekonomi, banyak aspek seperti itu.
Mungkin kita akhiri Seth ya. Terima kasih banyak untuk saat tenang dalam ininya. Kalau boleh Seth, satu kata Seth bisa untuk pesan-pesan untuk teman-teman kita nih yang sedang berjuang untuk lomba. Kan ke depan ada lomba Seth ya, terdekat. Lomba apa namanya? Warsul Ambia kalau nggak salah. Ya, pertama nggak usah jauh-jauh, Asafir selanjutnya itu. Oh iya, udah dari Seth ya. Ya, terus kedua Warsul Ambia itu yang memang sudah muncul lebih lama, dan Warsul Ambia ini memang dia sama-sama Irak ya. Sama-sama di negara Irak, hanya saja memang lebih muda usianya, baru kedua kali, sedangkan Asafir udah berapa? 13 kali ya? 13. Asafir 13 kali, Warsul Ambia 2 kali, ya ini kali kedua. Gitu, tapi maksud saya dia ini bertempat di beda wilayah. Kalau Asafir itu kalau nggak salah di Kufah ya. Di Kufah, karena Masjid Kufah itu UMR yang lebih gede. oh ya. Betul, yang satu lagi di Baghdad kalau nggak salah. Seth, kalimatnya buat ini, pesan buat terakhir buat sahabat kaligrafi. Sorry, bukan di Baghdad, di apa tuh yang Karbala. Oh, Karbala. Satu lagi di Karbala. Nih. Mungkin buat teman-teman sobat-sobat para kaligrafer atau yang terkait di bidang seni yang menyukai itu, anggaplah kaligrafi itu sebagai diri Anda sendiri. Mengapa demikian? Jika Anda meremehkan kaligrafi, maka Anda meremehkan diri Anda sendiri. Cintailah kaligrafi. Jika Anda menjelekkan kaligrafi, Anda menjelekkan diri Anda sendiri. Kaligrafi itu adalah tulisan Anda gitu. Jika Anda membenci tulisan Anda membenci diri Anda sendiri. Masya Allah. Bisa sebaliknya, jika Anda menjaga tulisan Anda, maka Anda menjaga diri Anda sendiri. Jika Anda memperbaiki tulisan Anda juga memperbaiki diri Anda sendiri. In ahsanta khattaka ahsanta nafsaka, wa in ahmalta khattaka ahmalta nafsaka. Konsep kolam. Konsep kolam. Kan kalau di kolam kan in ahsanta kolamaka ahsanta khattaka. Oke, sahabat kaligrafi, terima kasih Ustaz Yusuf, terima kasih Jalal untuk bersama kita di ini saya punya usulan buat Ustaz Maulana. Gimana? Mungkin bait khat ini juga silakan teman-teman yang nanti sekarang sedang menyaksikan podcast ya, mungkin yang sebelumnya juga yang saya dengan Maulana, bisa tulis di komentar ya, kira-kira mau podcast apa lagi, materinya podcast apa lagi. Kita sangat terbuka karena memang ini majal bahasa Arab dalam bahasa Indonesianya, tempat bidang kita untuk berdiskusi seputar kaligrafi, dan memang kita betul-betul bait khat ya, di ada Ustaz Maulana, ada kami, ada Diki, dan ada Ustaz Azmi, atau nanti Ustaz Yusuf juga kalau mau juga nggak apa-apa gitu kan, sebagai pengajar gitu. Itu memang kita mau menyeimbangkan antara khot dalam segi praktis yaitu menulis, dan khot dari segi literasi, edukasi yang semacam ini. Itu menurut saya nanti ya ditulis teman-teman semua. Oke, sahabat kaligrafi, terima kasih banyak untuk bersama kita dalam 1 jam ini kurang lebih. Syukuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Matur suwun. Ada